Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 24 jam untuk kita semua, dimanapun kita berada. Yang saya banggakan para mahasiswa, baik Prodi PPKN maupun Prodi lainnya, khususnya Prodi Bahasa Indonesia yang kemarin kita tidak bisa berjumpa secara langsung. Saya buatkan video ini sebagai pemenuhan kewajiban saya sebagai dosen dan pemenuhan hak kalian sebagai mahasiswa yang memang harusnya menerima ilmu pengetahuan. Jadi melalui video ini saya akan menjelaskan bagian mengenai hak dan kewajiban. Kita tahu bahwa hak dan kewajiban itu kedengarannya sebagai suatu hal yang sepele begitu. Dan semua orang menganggap dia paham tentang hak dan kewajiban itu. Sehingga ya itu soal gampang aja gitu. Meskipun pada akhirnya kalau kita sedikit belajar saja ke dalam, lebih dalam lagi kita belajar soal hak dan kewajiban, ternyata justru banyak paradoks-paradoks maupun fallacy of logic yang kita miliki tentang hak dan kewajiban itu. Negara telah mengatur misalnya dalam berbagai aturan hukum tentang eh, ketertiban, soal keamanan, soal hukum dimanapun itu, hukum apapun itu, untuk apa? Supaya tidak terjadi gesekan atau kepentingan antar kepentingan yang terjadi antar warga negara. Oleh karena itu diatur. Kita tahu di lalu lintas ada lampu merah begitu kan, sorry ada traffic light, kita biasa sebut orang Indonesia itu lampu merah itu namanya traffic light gitu kan, karena lampunya bukan cuma merah begitu. Oke. Kemudian dalam hal lain kita juga diatur. Nah itu kita selalu berpikir bahwa seiring dengan meningkatnya pendidikan, kecerdasan, IQ nasional yang semakin meningkat, tidak diperlukan lagi hukum untuk mengatur hak dan kewajiban antar warga negara itu, atau antar warga negara dengan negara begitu, karena memiliki kesadaran dan sebagainya begitu. Tapi pada faktanya justru kita akan menemukan di situ dalam sejarah bagaimana bangsa Eropa itu menjajah bangsa-bangsa Asia. Padahal kita tahu bahwa abad kecerahan Renaissance itu muncul di Eropa. Kemudian banyak filsuf yang lahir dari Eropa. Pendidikan itu berkembang lebih awal di Eropa. Makanya kita sebut Eropa itu ya benua yang tua gitu. Karena sejarahnya sangat panjang di Eropa itu. Kalau Amerika kan kita tahu ya baru-baru ditemukan begitu kan, misalnya oleh Columbus. Ya meskipun sudah lama, tapi secara peradaban jauh dengan Eropa. Di Eropa kita mengenal tentang mitologi Yunani gitu kan, zaman Romawi kuno dan sebagainya, gitu, hingga Renaissance, Aufklärung, dan sampai sekarang ini postmodernisme. Tapi yang menjadi persoalan adalah mengapa bangsa Eropa itu yang justru menjajah bangsa-bangsa Asia khususnya. Dalam artian bahwa bangsa Eropa itu bangsa yang secara pendidikan, secara pengetahuan lebih tinggi daripada bangsa Asia pada waktu itu. Kita dijajah oleh Belanda, gitu. Malaysia dan lain-lain dijajah oleh Inggris misalnya. Ada beberapa wilayah kita dijajah oleh Portugis dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa tidak ada hubungan korelasi dengan pemenuhan korelasi pendidikan dengan pemahaman tentang hak itu. Dan itu dibuktikan secara kolektif. Nah, oleh karena itu bahwa hak itu harus benar-benar dilindungi. Kewajiban itu harus benar-benar ditegakkan, dijelaskan oleh sebuah peraturan yang dipelopori oleh negara. Begitu. Jadi tidak berlebihan ketika memang negara itu mengatur hak dan kewajiban itu dalam berbagai peraturan. Baik, jadi sekarang kita akan bicara mengenai hak dan esensi hak dan kewajiban warga negara. Oke, kita tentu pernah belajar banyak ya soal hak dan kewajiban ini. Kalau bagi kita, misalnya kita mempelajari adalah timbal balik antara warga negara dengan negara, gitu. Hak bagi warga negara artinya kewajiban bagi negara. Sedangkan hak bagi negara adalah kewajiban bagi warga negara. Meskipun kita tahu bahwa negara itu memperjuangkan
negara itu mengatur kepentingan warga negara juga pada akhirnya, gitu. Tapi kita dapat mengelompokkan misalnya antara warga negara dengan negara. Kita memiliki hak untuk pendidikan, sekolah, gitu ya, kuliah. Maka negara itu wajib memfasilitasi, membangun sekolah di mana-mana, membangun kampus-kampus atau kampus negeri. Itu merupakan kewajiban pemerintah supaya kita bisa memperoleh pendidikan. Kemudian kesehatan pun begitu. Warga negara berhak atas kesehatan, kata Undang-Undang Dasar. Maka negara wajib untuk membuat rumah sakit dan sebagainya. Tapi negara punya hak untuk memperoleh pajak, begitu kan? Hak bagi negara lewat peraturan tentu saja dilegitimasi oleh peraturan, oleh hukum. Hak negara untuk memperoleh pajak dari warga negara, maka warga negara wajib untuk membayar pajak. Itu ya. Jadi ada suatu hubungan timbal balik antara negara dengan warga negara. Nah, di sini kita bisa melihat definisi tentang hak dan kewajiban, di mana hak itu pada dasarnya adalah kuasa untuk menerima atau melakukan gitu ya sesuatu. Jadi itulah hak, itulah hak itu adalah kuasa. Kuasa untuk melakukan atau bahkan tidak melakukan. Tidak melakukan pun kan melakukan gitu. Melakukan tindakan. Jadi dia pun tindakan itu hak. Begitu ya. Tindakan itu adalah hak. Kemudian sedangkan kewajiban itu adalah beban. Beban yang diberikan kepada seorang untuk dilakukan. Wajib sifatnya. Jadi kewajiban itu ya ada hubungannya dengan beban. Jadi kalau saya tanya misalnya kepada kalian sebagai mahasiswa, kita bisa jawab dengan jujur. Bagi kalian belajar itu hak atau kewajiban. Begitu. Ini yang saya kira memang banyak kita kehilangan esensi dalam pembelajaran dalam pendidikan. Itu terjadi pergeseran yang sangat signifikan tapi ke arah yang mengkhawatirkan. Di mana sebagian besar dari mahasiswa ataupun siswa begitu. Saya rasa begitu ya. Saya rasa sebagian besar mahasiswa maupun siswa menganggap sekolah itu sekarang sebagai suatu kewajiban. Kuliah itu sebagai suatu kewajiban. Indikatornya apa? Kalau kita menganggap kuliah itu adalah kewajiban, maka kita akan merasa terbebani. Begitu ya. Akan merasa terbebani ya, meskipun pada hakikatnya dibebani gitu kan. Ya, tapi terbebani gitu, beda rasanya. Kalian tidak memiliki antusiasme terhadap ilmu pengetahuan, terhadap buku begitu ya, terhadap materi yang disampaikan dosen. Kurang antusias, tapi ketika dikasih tugas merasa beban. Nah, itulah bahwa cara berpikir kita memandang pendidikan itu, kuliah itu sebagai suatu kewajiban. Justru kita harus menganggap kuliah itu sebagai suatu hak yang harus kita gunakan sebaik-baiknya. Ingat, pada sejarahnya pendidikan itu hak. Pada zaman penjajahan, hak itu tidak diberikan. Begitu. Hak itu tidak diberikan soal pendidikan itu. Barulah ketika politik etis banyak masyarakat kita, Bumi Putra itu yang bisa bersekolah sampai ke pendidikan tinggi. Begitu. Setelah politik etis. Nah, jadi zaman dulu sekolah itu susah, terutama apalagi kaum perempuan gitu ya. Kaum perempuan selalu dijadikan sebagai korban daripada peradaban. Dan itu memang sudah kita banyak dapatkan, perempuan itu sebagai korban didiskriminasi begitu kan. Tidak ada kesetaraan. Makanya semangat postmodernisme itu adalah soal feminisme begitu kan, gender equality misalnya, soal emansipasi dan sebagainya. Itu harus dimanfaatkan juga oleh perempuan, dan jangan sampai perempuan justru sekarang juga menganggap kuliah itu sebagai kewajiban. Enggak, ini sebagai suatu kemerdekaan yang harus kita sambut, harus kita nikmati bersama-sama. Jangan perempuan itu sudah diperjuangkan, sudah memperjuangkan juga gitu kan, ikut memperjuangkan. Namun kita sia-siakan sekarang gitu kan oleh kalian para perempuan yang hidup di era penuh kebebasan ini, yang harusnya menikmati pendidikan itu selezat-lezat. Zaman Yunani kuno misalnya dicatat, kita tahu, dalam mitologi Yunani kita mengenal seorang perempuan yang namanya
Medusa, begitu ya, yang menjadi ikon salah satu kopi berjuis misalnya. Ya, Medusa itu rambutnya menjadi ular itu kan setelah dikutuk. Dulu Medusa itu adalah seorang perempuan yang senang sekali membaca buku. Suatu saat Medusa itu membaca buku di pinggir laut, begitu di pantai. Kemudian selain pintar, Medusa juga sangat cantik sehingga menggoda, bukan menggoda, tapi Poseidon sebagai dewa laut itu tergoda, begitu ya. Poseidon tergoda, kemudian Medusa dibawa ke kuil Athena, dilakukan misalnya dilecehkan di situ Medusa oleh Poseidon, ketahuan sama Dewi Athena, yang dihukum itu bukan Poseidon, karena dewa. Yang dihukum, yang disalahkan itu adalah Medusa. Kemudian dia dikutuk, gitu kan? Dikutuk, rambutnya dijadikan ular, menjadi ular rambutnya. Kemudian siapapun yang memandang mata Medusa akan, siapapun laki-laki yang memandang mata Medusa, dia akan langsung berubah menjadi batu. Itu kutukannya. Sehingga begitu menyeramkannya Medusa. Begitu. Padahal dia adalah wanita yang sangat cantik dan juga pintar. Tapi perempuan selalu jadi korban. Di zaman jahiliyah misalnya kita tahu tuh kalau punya bayi perempuan itu aib dan sebagainya. Kemudian dalam sejarah Yunani kuno yang namanya warga negara itu adalah laki-laki di atas 18 tahun gitu. Baru disebut sebagai warga negara. Perempuan tidak masuk warga negara di situ. Dalam polis di negara kota gitu ya, di Athena itu. Ya, begitupun seterusnya gitu kan, dalam peradaban-peradaban. Dan pasca Renaissance gitu, abad pencerahan, barulah perempuan mulai mendapatkan porsi di situ, ruang aktualisasi dan sebagainya. Oleh karena itu, saya banyak berbicara di sini misalnya agar perempuan tidak menyia-nyiakan itu. Itu perjuangan yang sangat panjang dan harus kalian pergunakan sebaik-baiknya ya, para perempuan. Pendidikan yang sebebas-bebasnya ini, akses yang sebebas-bebasnya, belajar yang seluas-luasnya ini, gitu kan. Jangan sampai justru kita mengkhianati perjuangan kaum wanita yang memang luar biasa dilakukan selama berabad-abad. Oke. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat bahwa dalam filsafat kebebasan John Stuart Mill itu ada dua hak di situ, hak bersamaan dan hak kebebasan. Ini yang tadi saya jawab gitu ya, dalam ilustrasi pertanyaan, bahwa kita selalu dipacu oleh yang namanya hak persamaan, equality gitu ya, baik gender equality misalnya, kemudian equality before the law, equality before politics. Yang sekarang ini di Indonesia ya sudah terimplementasi kan. Perempuan banyak yang jadi bupati, jadi anggota DPR, jadi rektor gitu ya, jadi kepala sekolah dan semacam-macamnya gitu. Yang penting jangan kebablasan kan, jadi laki-laki itu gak boleh gitu ya, transgender itu hal yang tidak boleh. Kalian boleh mau jadi presiden, mau jadi apa gitu ya. Dan yang kedua adalah kebebasan. Kebebasan itu adalah liberty, itu adalah semangat yang memang digaungkan pasca Renaissance, pasca abad pencerahan itu. Oke. Jadi hak dan kewajiban itu kalau dipandang dalam teori korelasi, ya itu tadi tuh saling sakut menyangkut ya, bahwa kalau hak bagi kita maka kewajiban bagi orang lain. Sedangkan kewajiban bagi kita itu adalah hak bagi orang lain. Ketika orang lain sedang berbicara di depan kita, presentasi, maka kewajiban kita untuk diam, untuk mendengarkan. Itu kewajiban. Ketika kita presentasi, itu adalah hak kita untuk berbicara. Dan yang lain wajib mendengarkan kita. Itu kan etikanya begitu. Jadi bayangkan oleh kita bahwa kalau yang satu bicara, kita juga ikut bicara. Karena merasa sama-sama punya hak, siapa yang mau dengar? Di situ itulah terjadi kekacauan. Oke, kemudian konsep hak ini juga dapat dipandang
dalam kehidupan sosial politik yang ada di Indonesia. Begitu. Sebagai contohnya misalnya adanya timbal balik adalah eh, hak warga negara mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Itu dijelaskan dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kalau warga negara memiliki hak untuk pekerjaan, maka pemerintah wajib membuka pekerjaan itu, menciptakan lapangan pekerjaan. Begitu. Kalian pernah bertanya-tanya mungkin kenapa kok banyak investor asing begitu kan dan sebagainya. Ya karena itu sebetulnya salah satu upaya pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja. Meskipun misalnya caranya dengan mendatangkan investor dan sebagainya. Supaya tidak terjadi banyak pengangguran begitu kan. Kemudian kita bisa menggali hak itu dari segi sosiologis, politis ya. Misalnya dalam segi historis tuh bahwa perjuangan di Eropa Barat itu misalnya ya, dilakukan oleh seorang filsuf namanya John Locke. John Locke itu mengemukakan tentang hak alamiah atau natural right yang dimiliki oleh warga negara atau yang melekat pada seorang manusia ketika dia lahir. 3 hak yang tidak bisa dicabut, hak untuk hidup, hak kebebasan dan hak milik, gitu ya. Nah, jadi John Locke di situ mengumpulkan natural right, hak yang natural, hak yang memang dibawa. Oleh karena itu kan yang pada akhirnya menjadi kontroversi apakah hukuman mati itu boleh atau tidak begitu ya. Terus selalu hak HAM ini, natural right ini menjadi salah satu bisa disebut sebagai variabel yang menghambat hukuman mati misalnya gitu. Karena banyak yang pro dan kontra. Nah, kita tahu bahwa dalam jejak HAM di situ lama ada Magna Carta, gitu, ada Bill of Rights, kemudian ada di Prancis Declaration des Droits et du Citoyen gitu kan. Kemudian PBB meratifikasi tentang human rights gitu ya melalui Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia pada 10 Desember tahun 1948. Yang mana 10 Desember ini setiap tahun selalu diperingati sebagai Hari HAM Internasional. Oke. Nah, kemudian bagaimana sejarah perkembangan hak di Indonesia? Ya, Indonesia ini kita tahu mulai berkembang dengan adanya Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 gitu ya, tentang hak asasi manusia. Ya dulu udah ada gitu ya, dulu sudah ada. Cuma ya misalnya banyak penyelewengan, kita anggap penyelewengan gitu. Nah, sedangkan ada yang bertanya juga gitu, ada yang berpikir, berarti kalau ada HAM berarti ada KAM, ada kewajiban asasi manusia. Ada ternyata begitu ya. Ternyata ada yang memang itu dideklarasikan oleh sekelompok orang yang tergabung dalam Interaction Council gitu ya. Namanya itu adalah naskah tentang Universal Declaration of Human Responsibility atau tanggung jawab manusia gitu ya. Jadi ternyata selain hak asasi manusia ada kewajiban asasi manusia. Di situ ada beberapa tokoh yang bisa kita lihat, misalnya ada Kichi Miyazaki, kemudian ada Jimmy Carter, ada Lee Kuan Yew, gitu ya, ada San Hanafi dan lain-lain. Nah itu, kenapa mereka merumuskan itu selama 10 tahun gitu? Karena ada dua dua kebudayaan yang sebetulnya saling bertabrakan, dianggap saling bertabrakan, gitu kan? Ya ini kebudayaan Barat dan kebudayaan Timur. Kebudayaan Barat itu sangat identik dengan liberties, gitu, dengan kebebasan. Sedangkan kebudayaan Timur itu sangat berhubungan dengan
responsibility dengan oleh tanggung jawab, begitu ya, tanggung jawab. Karena standar moralnya memang berbeda. Makanya kemudian dibuatlah itu ya, Universal Declaration of Human Responsibility tahun 1990. Gitu. Jadi supaya ada suatu korelasi gitu kan antara kebudayaan Barat dengan kebudayaan Timur, sehingga orang paham gitu. Yang dikedepankan itu bukan cuma hak kita aja, tapi juga tanggung jawab kita. Ada hak orang lain yang memang harus kita jaga juga. Oleh karena itu, kalau gitu hak itu kita punya kebebasan ya. Setiap orang punya kebebasan gitu. Tapi justru karena setiap orang punya hak kebebasan, kebebasan itu kalau dilakukan secara sporadis gitu ya, tidak teratur, semaunya, barbar gitu, maka ya pasti akan menyinggung hak orang lain. Itu yang nanti akan pada akhirnya terjadi peperangan gitu ya, yang akan terjadi perang antar sesama manusia. Kalau Thomas Hobbes mengatakannya dengan perang sesama manusia, perang semua melawan semua, gitu. Atau bahasa Latin itu bellum omnium contra omnes, gitu ya. Bellum omnium contra omnes. Jadi yang terjadi nanti adalah hukum alam. Homo homini lupus gitu. Kemudian Hobbes juga mengatakan begitu. Manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Jadi kalau hak itu dilakukan secara menyeluruh, secara radikal gitu, tanpa memperhatikan hak orang lain, yang terjadi adalah hukum alam begitu. Manusia jadi serigala bagi manusia lainnya. Siapa yang kuat, dia yang akan menang. Nah, kalau gitu kan bisa kita bayangkan tuh orangnya lemah. Justru dengan adanya kewajiban asasi manusia, dengan adanya penegakan hukum, dengan adanya berbagai ratifikasi hak asasi manusia, itu untuk menjaga setiap individu agar hak-haknya itu terlindungi. Begitu ya. Melindungi dia dari serigala-serigala yang buas, begitu, yang surplus. Misalnya surplus ilmu pengetahuan tapi jahat, begitu kan. Surplus kekuasaan tapi punya niat jahat dan sebagainya. Kemudian secara sosiologis, akhirnya kita menyaksikan tentang adanya gejolak dalam masyarakat, begitu ya. Ada gejolak dalam masyarakat itu pasti gitu, ada sosial unrest misalnya kan di situ. Apalagi dengan seiring dengan ekonomi pasti ngaruh ke sosiologi pada akhirnya. Apalagi kita diberikan isu, mungkin kawan-kawan mahasiswa juga sudah mendengar bahwa di tahun 2023 kita akan, bukan kita hanya aja, tapi dunia gitu akan mengalami masa resesi, akan mengalami fase gelap gulita gitu kan. Makanya sampai ramai kan, siapkan uang cash yang banyak, banyak menabung, kemudian jangan simpan di saham dan sebagainya begitu. Nah, itu kan pada akhirnya nanti akan menjadi sosiologis juga. Bahaya itu kalau sudah banyak yang di PHK apa gitu kan. Manusia itu instingnya ya kalau sudah tidak punya pekerjaan apa ya akhirnya maaf misalnya bisa menjurus ke kriminalitas, mencuri gitu, merampok apa. Begitu kan pilihannya itu. Makanya itu akan turun ke sosiologis. Oleh karena itu kita tahu bahwa secara sosiologis hak dan kewajiban itu harus benar-benar menjadi perhatian kita, termasuk pun perhatian negara. Pasti negara mempersiapkan itu. Nanti saya bahas sedikit ya tentang 2023 itu ada hubungannya soal ekonomi juga tuh, ekonomi kerakyatan. Nah, di sini yang pertama bahwa suatu kenyataan yang memprihatinkan bahwa selain tumbangnya struktur kekuasaan autokrasi yang dimainkan rezim Orde Baru, ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan oligarki di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit. Yaitu kan pada akhirnya kita terbebas dari Orde Baru, tapi yang terjadi sekarang misalnya oligarki itu menguasai. Itu kan bukan rahasia umum. Begitu. Itu bukan rahasia umum, itu adalah dampak dari sistem. Kita
tidak bicara soal orangnya siapa gitu, oligarkinya siapa. Tapi kan pada faktanya misalnya seperti itu. Kalau kita bertanya-tanya, berasumsi begitu kan, termasuk pun kita mendengar pernyataan-pernyataan dari para tokoh, siapa yang sebenarnya menguasai negara kita? Begitu. Siapa? Apakah misalnya presiden 100% memiliki kekuasaan mutlak? Kan enggak. Secara struktur kekuasaan saja ada 3 lembaga, 3 trias politika di situ dalam mengatur kekuasaan negara. Ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi presiden itu hanya memiliki sebagian kekuasaan, tidak 100%. Itu baru dari segi pembagian kekuasaan secara formal, begitu kan. Belum secara informal, misalnya siapa yang paling berkuasa gitu. Misalnya ya sama, misalnya eksekutif, legislatif, yudikatif. Kemudian di balik legislatif siapa, di balik eksekutif siapa gitu kan. Kalian misalnya jawab ya partai politik gitu kan. Apakah pimpinan partai politik yang paling menguasai gitu. Kemudian kita bisa berasumsi bahwa pimpinan partai politik mungkin juga bisa ya ada lobby-lobby dan sebagainya di situ. Itu kan pikiran liar kita misalnya gitu, mengasumsikan bahwa banyak oligarki. Walaupun faktanya memang ya begitu ya. Cuma kalau saya mengatakan, wah pasti ada oligarki, maka saya buktikan itu. Makanya kita buat permainan pikiran aja di situ, gitu ya. Buat permainan pikiran siapa yang sesungguhnya memang menguasai negara kita saat ini. Gitu. Oke, kemudian sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat saat ini adalah akibat munculnya kebencian sosial budaya terselubung atau disebut dengan social cultural animosity. Ini yang terselubung memang yang berbahaya, begitu ya. Yang terselubung yang berbahaya. Tapi kita yakin dan percaya kepada pemerintah, tentu saja pemerintah memiliki semuanya ya, memiliki intelijen, kemudian memiliki aparatur pertahanan, keamanan, memiliki akses dana dan sebagainya gitu. Kita harus yakin dan percaya pemerintah tentu akan mengendalikan berbagai gejolak sosiologis yang akan terjadi begitu kan. Apalagi sampai terjadinya chaos ya enggak lah. Saya yakin dengan pernyataan misalnya Pak Luhut gitu kan, Pak Luhut ya lebih tahu gitu ya, mantan tentara gitu, pengalamannya banyak misalnya. Jadi pasti sudah dicium kalau ada potensi-potensi itu. Meskipun memang secara sosiologis beberapa kejadian antar suku, antar agama gitu pasca reformasi itu terjadi di Indonesia. Tapi kita ya berharapnya tidak terjadi polarisasi kan, polarisasi kebencian itu. Oke, kemudian nah di sini sumber politik beberapa tuntutan reformasi gitu. Yang pertama adalah mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sudah dilaksanakan ya 4 kali amandemen tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002. Kemudian penghapusan doktrin dui fungsi ABRI. Dulu ABRI itu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ya. Ada 4 angkatan di situ. Ada 4 angkatan di dalam ABRI. Ada Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian Republik Indonesia. Gitu. Kemudian dulu itu selain menjadi tentara aktif, polisi aktif, itu juga mereka banyak yang jadi gubernur, jadi bupati, begitu ya. Sebagai tentara aktif. Nah, kemudian dihapuslah gitu ya. Reformasi menuntut supaya ABRI itu tidak boleh dui fungsi gitu. Jadi cukup satu fungsi, fungsinya kalau tentara ya pertahanan gitu, kalau polisi ya keamanan pada akhirnya begitu. Kalau mau aktif ke politik harus pensiun dulu sebagai tentara atau sebagai polisi. Nah, itu yang dimaksud dengan dui fungsi ABRI. Kemudian menegaskan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah, ini diwujudkan melalui otonomi daerah,
kemudian mewujudkan kebebasan pers melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99. Di situ pers diberikan kebebasan, bahkan kita pun sekarang bisa menjadi citizen jurnalistik, gitu ya, bisa menjadi citizen jurnalistik. Kalian bisa mencari berita, kemudian di-upload di media sosial maupun di media massa, gitu. Kemudian mewujudkan kehidupan yang demokratis. Oke. Baik, kemudian dalam urgensi hak dan kewajiban warga negara, ada urgensi itu keterdesakan gitu ya, terdesakan akhirnya perlu untuk dilakukan harmonisasi kewajiban hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, untuk memahami persoalan tersebut, mari kita pergunakan pendekatan kebutuhan warga negara. Jadi kita lihat dari kebutuhan-kebutuhan warga negara. Dalam hal agama, misalnya, zaman dulu itu kenapa sih terjadi beberapa kali konflik, begitu kan? Itu karena semua menganggap, bukan semua menganggap, semua berpikir bahwa agama lain itu tidak boleh, gitu ya. Kalau dia berpikir misalnya agamanya paling benar, ya itu kan memang final keimanan itu, begitu. Kita harus menganggap agama kita yang paling benar. Itu kan keimanan itu final, gitu ya, tidak bisa diperdebatkan. Cuma yang jadi persoalan bahwa kita menganggap agama lain itu lebih rendah daripada kita. Dan kita memiliki legitimasi untuk menyakiti, untuk mengganggu, dan sebagainya. Sedangkan agama lain pun menganggap bahwa agamanya yang juga paling benar, begitu ya. Meyakini, bukan menganggap. Agama lain juga meyakini, setiap agama meyakini agamanya yang paling benar. Nah, kalau yang jadi persoalan adalah ekspresi yang terlalu berlebihan, gitu kan, ekspresi yang terlalu berlebihan. Ada agama B lagi ibadah, gitu kan, sama agama A kemudian diseruduk, gitu ya, datang dikacaukan, gitu, karena tidak sesuai dengan agamanya memang, gitu kan. Nah itu, jadi pengetahuan itu yang dalam soal agama harus benar-benar dipahami, sehingga kita harus memahami bahwa setiap agama itu pasti, gitu, setiap umat agama pasti meyakini agamanya yang paling benar, sehingga kita tidak boleh mengganggu keyakinan mereka, begitu. Itu konsepsi toleransi dalam antar umat beragama, gitu ya. Kita harus paham bahwa setiap umat beragama meyakini agamanya itu yang paling benar, begitu. Sehingga soal iman itu nggak bisa kita perdebatkan di situ, gitu kan. Yang mana yang paling benar itu nggak bisa. Jadi kita diberikan hak sebebas-bebasnya, gitu, untuk beragama, tapi kita punya kewajiban juga untuk menghormati umat agama lainnya ketika mereka beribadah dan sebagainya, begitu kan. Nah, makanya itu, ya semakin ke sini bangsa kita kan pada akhirnya semakin dewasa, begitu ya, semakin dewasa, tidak terlalu, kalau fanatik harus, gitu, dalam beragama harus fanatik, tapi tidak ekstremis, gitu. Ekstremis itu pada akhirnya menimbulkan tindakan-tindakan yang merugikan pemeluk agama lain. Oke, itu dalam hal agama. Yang kedua, misalnya adalah dalam hal, oke, ada problem, gitu ya, ada problem bahwa kenapa sih misalnya di pasal 29 itu negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, bukannya negara kita itu berdasarkan Pancasila. Ini yang bertanya-tanya. Yaitu kita harus memahami bahwa Pancasila itu dikonsepsikan secara piramidal. Piramidal itu artinya sila pertama itu menjiwai sila-sila selanjutnya. Sila kedua, ketiga, keempat, kelima, jadi harus berdasarkan sila pertama. Kemanusiaan di kita, kemanusiaan yang adil dan beradab itu harus berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Gitu. Makanya manusia di kita itu adalah manusia yang harus bertakwa, manusia yang harus memiliki kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa.
Persatuan Indonesia berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab dan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita tidak bisa memaksa persatuan Indonesia dengan mengenyampingkan nilai kemanusiaan dan ketuhanan. Begitu ya. Kenapa misalnya hari ini OPM itu banyak memberontak di Papua, kemudian kalian itu bertanya-tanya, kan gampang aja, kita punya pasukan elit, kita punya senjata yang canggih, gitu, kita punya intelijen yang memang sudah terbukti dan sebagainya, gitu ya. Tapi kenapa nggak diselesaikan aja misalnya, gitu kan? Itu kan tadi gitu, kita tidak bisa memaksakan persatuan Indonesia dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh Pancasila. Lebih baik itu kan pada akhirnya terjalin perdamaian, begitu. Dengan Aceh, dengan GAM dulu kan, dengan gerakan Aceh Merdeka itu selesai secara damai di meja perundingan tahun 2004 di Helsinki, Finlandia. Kita tahu itu gitu ya. Jadi harapannya ya dengan Papua dengan OPM pun itu bisa selesai secara damai. Itu tentu saja pemangku kebijakan negara kita gitu, para tentara itu lebih memahami apa yang memang lebih baik gitu ya untuk dilakukan. Oke, nah kemudian dalam persoalan pendekatan kebutuhan warga negara gitu ya dalam agama itu tadi sudah. Yang kedua adalah pendidikan dan kebudayaan. Saya sudah jelaskan tadi ya. Pendidikan dan kebudayaan itu pasti saling berkaitan karena mau bagaimanapun pendidikan itu akan menciptakan peradaban. Kita dididik itu supaya mampu membangun peradaban di masa yang akan datang. Gitu. Ada nilai-nilai kebudayaan masa lalu, nilai-nilai kebudayaan leluhur-leluhur kita diwariskan melalui pendidikan, kemudian kita olah nilai-nilai kebudayaan nenek moyang kita itu leluhur kita menjadi nilai-nilai yang lebih baru dan lebih kontemporer begitu kan sesuai dengan kondisi zaman sekarang. Jadi artinya bahwa pendidikan itu pada sejatinya untuk menciptakan peradaban. Kita tahu peradaban itu ya harus beradab, begitu kan, menciptakan keberadaban, ada adab di situ, bukan cuma menciptakan kehidupan. Nah, jadi pendidikan itu punya peranan yang sangat besar dalam membangun suatu peradaban. Nah, kemudian adalah soal perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Kalian pasti pernah dengar ekonomi kerakyatan ini, saya tadi ingin menyinggung. Pada dasarnya di kita itu, untuk menghadapi resesi, negara-negara yang pintar itu justru berbahaya gitu. Negara-negara yang orang-orang yang sudah pintar itu justru berbahaya dalam soal resesi. Kenapa? Karena mereka tahu di era resesi itu mereka harus menghemat, gitu. Tidak membelanjakan uangnya, lebih banyak menyimpan, saving, gitu kan, dan sebagainya. Sehingga menyebabkan uang itu tidak berputar, uang itu tidak berputar. Nah, sedangkan di Indonesia, orang Indonesia misalnya kebanyakan nggak mau tahu soal apa itu resesi dan sebagainya. Gitu. Mereka akan tetap membelanjakan uangnya. Mereka akan tetap menggunakan uangnya. Sehingga itu akan menolong ekonomi secara nasional. Gitu, itu kata beberapa pengamat ekonomi. Begitu kan. Justru ketika kita tidak takut dengan resesi, kita tidak akan resesi. Tapi ketika kita semakin takut dengan resesi, ya kita akan resesi. Begitu ya. Kita akan resesi. Jadi di beberapa negara yang tidak mau membelanjakan uangnya, ya uang itu akan stuck. Gitu. Makanya ada muncul istilah stagnasi ekonomi, di mana uang itu tidak beredar lagi. Kalau uang tidak beredar itu negara udah gitu kolaps. Tapi kalau di Indonesia warga negara kita punya uang masih tetap dibelanjakan, ada perputaran ekonomi di situ dan sebagainya, itu akan sangat menolong kita keluar dari resesi, apalagi stagnasi. Gitu. Dan di kita tahu bahwa ekonomi nasional itu dibangun atas dasar ekonomi kerakyatan. UMKM misalnya, pedagang-pedagang kecil, pedagang gorengan, pedagang asongan, bahkan begitu ya. Dan sebagainya, mereka itulah yang menopang ekonomi nasional di situ. Mereka lah yang menopang perputaran uang, sehingga uang itu tetap terus berputar begitu kan. Oke, jadi itu beberapa hal soal
pemenuhan hak dan kewajiban warga negara. Dalam pertahanan dan keamanan, kita punya hak dan kewajiban. Begitu. Hak dan kewajiban untuk apa? Hak dan kewajiban untuk membela dan mempertahankan negara. Dengan cara apa? Nah, sekarang itu muncul istilah bela negara, misalnya. Kita tahu di depan, yang berada di barisan paling depan, dalam aspek pertahanan, kita memiliki TNI, Tentara Nasional Indonesia. Dalam aspek keamanan, kita memiliki polisi, gitu kan. Terus rakyat ngapain? Rakyat itu dalam konsep perang, kita menggunakan sistem kamrata, misalnya sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Tentara habis, polisi habis, ya kita harus berperang, gitu ya. Perang semesta itu konsepsinya. Terus dalam konsepsi bela negara, ya rakyat itu secara tidak langsung, bahkan ya bukan secara tidak langsung, secara mungkin tidak disadari begitu kan, adalah membela negara. Melalui apa? Ya melalui dengan sesuai dengan profesinya masing-masing, gitu. Ada yang kerjanya di sawah jadi petani, ya itulah bentuk bela negaranya. Ada yang kerjanya jadi supir truk, ya itulah bentuk bela negaranya, begitu. Ada yang kemudian kerjanya itu jadi guru, jadi dosen, kemudian jadi nelayan, jadi koki, gitu kan, jadi pilot, wah, macam-macam. Semua itu berkontribusi terhadap negara, gitu. Jadi bayangkan kalau semua orang punya cita-cita jadi pengangguran, begitu kan? Jadi negara pasti nggak akan bisa berkembang, negara nggak akan bisa berputar karena negara hanya menanggung warga negara. Gitu. Pemasukan nggak ada, misalnya sumber daya alam nggak ada dan sebagainya. Kita tahu bahwa 70% APBN kita itu berasal dari pajak. Pajak itu dari warga negara, gitu ya. Dari warga negara yang apa ya? Tentu saja warga negara yang menghasilkan uang, gitu ya. Ada warga negara yang bekerja, warga negara yang eh, berwira swasta, gitu ya, entrepreneur, mau yang online, mau yang offline, gitu dan sebagainya. Tapi negara pasti tidak menghasilkan uang dari pengangguran. Maaf ya, pengangguran itu benar-benar nganggur, dia nggak kerja gitu. Jadi kalau ada kawan-kawan di sini, ya dia nggak kerja ke kantor di depan komputer, ya itu bukan pengangguran begitu kan. Misalnya jualan online atau misalnya bermain trading ataupun ya main apalah macam-macam begitu kan. Pengangguran itu mereka yang memang sama sekali tidak mau bekerja, itu malas untuk bekerja sehingga ya konsekuensinya tidak menghasilkan apapun, begitu ya. Jadi itu kesimpulannya, kita selalu melihat timbal balik dari apapun yang kita lakukan, begitu. Antara negara dan warga negara itu memiliki relasi yang sangat kuat di situ. Jadi pada akhirnya begitu. Pada akhirnya kita bisa menyimpulkan negara itu tidak sesederhana soal memindahkan uang dari orang kaya dikasihkan ke orang miskin, nggak begitu. Tapi negara itu adalah entitas yang memiliki visi yang besar, memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada, begitu. Jadi kita pun berharap kita punya negara yang semakin hari semakin maju, punya negara yang terbebas dari berbagai bencana, resesi misalnya gitu yang akan ramai dibicarakan di 2023. Oleh karena itu kita sebagai warga negara harus sekreatif mungkin. Saya mengajak kepada kalian Gen Z misalnya gitu ya, harus sekreatif mungkin untuk kita bisa tetap bertahan hidup, mempertahankan bangsa ini. Karena suatu bangsa itu bisa jadi bangsa yang gagal atau bangsa yang bubar itu bukan hanya karena diserang oleh nuklir gitu ya, diserang oleh tentara melalui kapal induk dan sebagainya. Tapi negara itu bisa bubar karena pada akhirnya terjadi social unrest di situ. Terjadi eh, kemiskinan, kelaparan, gitu ya, kriminalitasnya meningkat dan sebagainya. Itu terjadi chaos, terjadi mabokrasi. Jadi artinya bahwa negara ini adalah milik kita dan
kewajiban kita bersama-sama untuk menjaga negara ini dengan apa yang bisa kita lakukan. Kalian mahasiswa, maka belajarlah sebaik-baiknya untuk membangun peradaban di masa yang akan datang. Setelah kalian bekerja, itulah bentuk pengabdian kalian melakukan upaya bela negara. Jadi itu selalu ingat pesannya bahwa jangan tanyakan apa yang negara berikan kepada kamu, tapi tanyakanlah apa yang bisa kamu berikan kepada negara kamu. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.